Qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala wa nafana iyyakum ulumahu wa nas'alullaha min barakatihim. Bab hukukul aqarib war rahimi, hak kerabat keluarga. Minggu yang lalu kita bahas tentang hukukul jiwar, hak tetangga. Nah, sekarang mendekat ke hukukul aqarib war rahimi, hak kerabat keluarga. Jadi di luar orang tua, kakak adik, berarti ya paman, ya bibi, ponakan, jadi kerabat tapi yang memiliki hubungan kerahiman. Ini masih memperjelas tentang alamatul iman, ciri-ciri iman. Jadi kalau pada hadis sebelumnya disampaikan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jarahu, maka muliakanlah tetanggamu. Jadi memuliakan tetangga saja sebagai ukuran iman pada Allah dan hari akhir, tentunya memuliakan kerabat keluarga itu jauh lebih berbobot daripada tetangga, karena ini lebih dekat. Maka resikonya kalau tidak memuliakan tetangga itu sebagai tolok ukur ketidaksempurnaan keimanan. Tapi kalau terhadap sanak keluarga itu bisa memutus keimanan. Nah, beberapa firman Allah misalkan ketika Allah mencela orang yang menganggap berbuat baik adalah hanya dengan menghadap ke barat atau menghadap ke timur. Ini maksudnya sholat ya. Menganggap berbuat baik, menganggap ibadah hanya menganggap dengan aktivitas menghadap ke barat dan menghadap ke timur, itu berarti sholat. Di situ semananya sholat. Laisal birra antuwal wujuhakum qibal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir. Nah, di ayat selanjutnya itu wa atidal qurba haqqahu. Jadi kesempurnaan iman itu tidak hanya menghadap ke barat dan ke timur, tapi jauh dari itu adalah bangunan keimanan yang kemudian disempurnakan dengan amal soleh. Salah satu adalah wa atidal qurba haqqahu, yaitu memberikan, wa atidal qurba, memenuhi kerabatnya hak-haknya. Nah, gitu. Memenuhi kerabatnya hak-haknya, itu berarti tadi apa? Paman, bibi, ponakan, pokoknya keluarga yang pakde ya, bude ya. Seperti apa penjelasan detailnya dalam kitab ini. Jadi sekali lagi, kitab yang kita bahas itu rangkuman dari 4 jilid kitabnya Imam Al-Ghazali. Nah, ini rangkumannya, dirangkum biar kita bisa menjangkau pemikirannya dan mengamalkan nasihatnya. Disederhanakan dan diambil yang poin-poinnya. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulullahu ta'ala, Allah berfirman, ana ar-Rahman, saya adalah Maha Penyayang, wa hadhir rahimi, dan ini adalah keluarga, syaqaqtu laha isman min ismi, ini kata-kata rahim itu apa? Mengembari istilahnya dari namaku. Kira-kira jadi rahim, dzurrahmah itu silaturahim. Kata rahim itu mengembari
namanya dari namaku. Maka karena kata Rahim itu adalah kembaran nama Allah. Jadi kalau kita sebut Ar-Rahman, Ar-Rahim, Rahim, ini Rahmi atau Rahim itu adalah sebuah istilah kembaran dari sifat Allah, nama Allah. Maka kemudian kata Allah, faman wasalaha wasaltuhu, barang siapa yang menyambungnya, wasaltuhu, maka aku akan menyambungnya. Jadi kita memperkuat tali silaturahim dengan kerabat itu sama dengan kita menyambung hubungan kita kepada Allah. Tapi kalau kita memutus, wa man qata'aha qata'tuhu, barang siapa yang memutus kekerabatan tersebut, qata'tuhu, maka aku putuskan. Ini hadis qudsi. Dari hadis qudsi yang firman Allah tersebut diucapkan ulang oleh Rasulullah tapi tidak dimasukkan di dalam Quran. Itu namanya hadis qudsi, ya. Jadi kalau ada dengar hadis qudsi, itu adalah firman Allah yang diucapkan oleh Rasulullah tapi tidak dicantumkan di dalam Al-Quran. Itu namanya hadis qudsi. Contohnya ini. Contoh hadis yang lain itu adalah ana jalisun man dzakaroni. Saya adalah teman duduk, teman ngobrol orang-orang yang selalu berzikir kepadaku. Nah, itu hadis qudsi. Contoh hadis qudsi. Jadi ana jalisun man dzakaroni, ya, itu sebenarnya perintah untuk mencari teman. Karena teman sesama makhluk itu tidak ada yang abadi. Kita kadang berteman ketika ada kepentingan. Ya, ini kepentingan lagi ngaji berteman. Nanti kalau kampanye beda partai nggak berteman. Itu kan dinamika pertemanan. Lalu kemudian hadis qudsi, ana jalisun man dzakarni, teman abadi itu hanya Allah yang akan menemani sampai di selain di dunia, di alam barzah, bahkan juga sampai di akhirat. Jadi dengan makin banyaknya zikir kita kepada Allah, pada hakikatnya adalah menghadirkan Allah sebagai teman kita. Itu namanya hadis qudsi. Ada lagi hadis qudsi, itu anna inda abdi dhanni bi. Ana inda abdi dhanni bi. Saya itu ada berdasarkan prasangka hambaku. Jadi kalau kita berprasangka Allah itu nggak ada, ya Allah tidak ada. Meskipun kita sholat, maksudnya apa? Kita sholat tapi menganggap Allah tidak ada, kan ada. Sholat menganggap Allah tidak ada, itu banyak juga. Maka ana inda abdi dhanni bi. Kalau kita berprasangka Allah itu baik, maka kita akan merasakan kebaikan Allah. Kalau kita berprasangka buruk pada Allah, maka Allah akan terlihat buruk di mata kita. Maka di sini kemudian Allah menyarankan untuk selalu berhusnudzon. Karena sekali kita berpikir Allah itu jahat, Allah itu tidak adil, maka bayangan ketidakadilan itu akan ada pada diri kita. Nah, kenapa kita harus selalu terbiasa untuk husnudzon? Karena kemudian jiwa kita menjadi positif. Tapi kalau kita suudzon, berprasangka buruk, maka Allah akan menampilkan keburukan di hadapan kita. Ana inda abdi dhanni bi, itu hadis qudsi. Nah, ini di dalam konteks hubungan kekerabatan, Allah menjamin kalau kita menyambung
erat hubungan itu, maka Allah akan menyambung hubungan dia dengan kita. Tapi kalau kita memutuskannya, maka Allah akan putus. Maka sekali lagi, kalau misalkan ada kasus orang berantem gara-gara sebidang tanah misalkan, sampai kemudian berputus hubungan kekeluargaan, ingat Allah Maha Pemurah. Karena gitu, kalau memang kita pada posisi yang kalah ikhlaskan, tidak perlu memutus hubungan kekerabatan. Siapa tahu nanti Allah akan menggantinya. Itu saja kalau misalkan kita pada posisi yang lemah. Tidak perlu ngotot, apalagi sampai putus keluarga. Karena sekali lagi, wa man qata'aha qata'tuhu. Orang yang memutus hubungan kekerabatan, maka Allah akan memutus hubungannya dengan kita. Jadi itu ya, diantisipasi betul. Yang punya kerabat, sebenci apapun mereka, tapi kita harus tetap sayang kepada kerabat kita. Sebesar apapun kita dirugikan, tetaplah bangun hubungan baik kepada kerabat kita. Jadi kalau tadi dengan tetangga, itu ukuran keimanan yang tidak sempurna. Kalau tidak bisa memuliakan ini, kok putus, itu putus hubungan kita dengan Allah. Bang, ini harus hati-hati betul. Ini jauh lebih penting daripada, bukan jauh lebih penting, ini akan makin menyempurnakan ibadah kita. Kan ya, sholat iya, tapi yang hubungan ini jangan dicederai. Hubungan ini harus tetap dijaga kokoh, maka agama kita menjadi sempurna. Sholat iya, hubungan kemanusiaan juga dijaga. Wakil li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh para sahabat, "Ainas afdal?" Manusia yang seperti apa sih yang mendapatkan kemuliaan? Hal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atqahum lillahi." Yang pertama adalah orang yang paling takwa kepada Allah. Orang yang paling bertakwa kepada Allah itu tentunya namanya takwa imtithalu jami'a awamirihi. Tapi definisi umumnya takwa itu imtithalu awamirihi wajtinabu nawahihi. Menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya. Karena memang kita baru bisa itu. Kalau imtithalu jami'a awamiri, kita belum bisa menjalankan seluruh perintah-perintahnya, kita belum bisa. Yang baru bisa kita lakukan adalah menjalankan beberapa perintah Allah. Nah, kan gitu ya, sholat udah bisa, puasa udah bisa, kerja udah bisa. Ya kan gitu ya, itu kan baru beberapa perbuatan baik. Tapi kan kadang kita belum bisa menjaga omongan, kan gitu, menjaga hubungan, kan kita belum bisa. Belum bisa menyapa orang setiap ketemu orang lain. Nah, jadi kita baru bisa imtithalu awamiri, menjalankan beberapa perintahnya. Belum jami'a awamir, belum seluruh perintah. Begitu juga wajtinabu nawahi, menjauhi larangannya. Kita sudah bisa menjauhi beberapa larangannya. Kita takut minuman keras, kita takut maksiat, kita takut berzina, kita takut, kan gitu. Itu sudah menjauhi beberapa larangannya. Tapi belum bisa menjauhi semua larangannya. Kita masih berprasangka buruk, kan itu larangan. Tapi masih berprasangka buruk. Kita masih ngomongin orang, kan itu larangan. Tapi belum bisa. Tapi itu tidak mengganggu ketakwaan kita. Ya, Allah mengatakan ketika ditanya ayunas afdal atqahum lillah, orang-orang yang paling bertakwa di antara mereka kepada Allah. Artinya orang yang paling banyak mengerjakan kebaikan. Nah, yang menariknya yang kedua, wa ausiluhum li rahimihi.
Yang kedua, level kebaikan kedua, orang utama, orang yang dapat afdholiyat kedua setelah takwa adalah orang yang mampu menjaga hubungan kekeluargaan. Ya. Mampu menjaga hubungan kekeluargaan dan kekerabatan. Ya. Baru selanjutnya wa amiruhum bil ma'ruf wa anhahum 'anil munkar. Orang yang bisa memerintahkan amar ma'ruf dan mencegah kemungkaran. Nah, ini bedanya orang-orang yang berakidah Khawarij. Khawarij itu dianggap sebagai embrio dari terorisme. Mereka mendahulukan amar ma'ruf nahi mungkar, bukan ketakwaannya, bukan ausoluhum lirahimihi, bukan akhlaknya kepada tetangganya, tapi ini yang belakang, amiruhum bil ma'ruf wa anhahum anil mungkar. Jadi mereka itu rukun imannya Khawarij itu adalah yang pertama adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Kelihatan bagus kan? Keren. Tertinggi. Padahal menurut hadis ini nomor kesekian. Tapi dijadikan rukun iman. Maka kalau mereka sampai rela ngebom bunuh diri, karena dianggap membukti keimanan, ukuran keimanan, itu yang menjadi problem. Salah akidah, salah keyakinan, itu kan berbahaya. Kalau kita kan rukun iman kan ya standar ya, standar kepada iman kepada Allah, malaikat, rasul, kitab, terus hari akhir dan qada, kan begitu. Nah, kalau mereka rukun imannya itu pertama amar ma'ruf nahi mungkar, jadi beda sekali. Tapi kalau itu dipropagandakan kepada orang yang tidak tahu atau yang baru mengenal agama, yang kemudian pengen beragama lebih, bahasanya mabuk agama, itu cepat sekali karena kelihatan bagus. Keren sekali agamanya, unik, langsung amar ma'ruf nahi mungkar. Gitu. Nah, ini yang kadang kalau kita nggak hati-hati kita sering terjebak. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-shadaqatu 'alal miskin shadaqatun. Sedekah pada orang miskin, zakat pada orang miskin itu hanya dimaknai sebagai sedekah. Sedekah tok. Wahia ala dzirrahimi ithnatani. Tapi kalau kita berzakat, bersedekah kepada kerabat dekat, itu ada dua makna. Pertama dapat sedekah, sedekatun yang pertama, yang kedua wasilatun, yang kedua dapat mempererat hubungan silaturahim. Itulah kenapa zakat itu lebih afdol, itu diberikan kepada kerabat dulu yang pertama, bukan keluarga ya, karena kalau keluarga itu namanya infak, nafkah, lebih afdol daripada zakat. Kalau term nafkah, jadi kalau misalkan gini, kerabat mau kita naikkan, bukan zakat yang diberikan tapi nafkah, maka keseharian menjamin hidupnya itu nafkah, maka nafkah lebih afdal daripada zakat. Nah, tapi kalau kita mau hubungan normal itu tidak ada kewajiban untuk menjamin kebutuhan sehari-hari, misalkan pakai melakukan zakat, prioritaskan zakat itu untuk al-aqarib warrahimi, kerabat keluarga dulu.
Di keluarga tapi yang sudah di luar keluarga inti. Nah, karena di dalamnya kita dapat dua status, dapat dua pahala. Pertama, bayar zakat itu sendiri. Yang kedua adalah terjalinnya makin eratnya hubungan kekerabatan, kekeluargaan. Jadi zakat itu intinya di situ. Kerabat dulu yang punya hubungan darah di luar keluarga inti, anak, istri atau ayah ataupun kakek. Jadi di situ pentingnya posisi kerabat yang harus kita jaga. Walama arada Abu Talhah ayatasaddaq bihaitin kana lahu yu'jibuhu amalan yaqulu ta'ala. Abu Talhah ini seorang wali, ingin sedekah ke tetangga. Lalu dia dikejutkan dengan firman Allah. Ada orang yang mengatakan firman Allah yang saya bacakan tadi, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tadi laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib. Nah, kalau lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, itu adalah bagaimana kita memberikan sesuatu, menginfakkan sesuatu dari hal yang kita miliki dan itu yang kita sukai, diberikan kepada orang lain. Qala ya Rasulullah, lalu Abu Talhah mengatakan, ya Rasulullah, hiya fi sabilillah wal fuqara wal masakin. Oh, mereka itu orang-orang yang berada di jalan Allah dan fakir miskin. Faqala alaihissalam, Rasul mengatakan, wajaba ujraka 'ala Allah wa aqsamahu fi aqaribika. Jadi pertama kamu wajib penuhi upahmu atau apa namanya, yang mentasarufkan hartamu itu kepada Allah. Yang selanjutnya adalah fi aqaribika. Setelah itu kamu bagi ke dalam kepada kerabatmu. Jadi sekali lagi diingatkan oleh Rasulullah, setelah Allah baru kerabatnya. Di level kedua kerabatnya sebelum. Jadi orang kalau misalkan ini, kalau bahasanya kita sering berzakat ke luar orang, tapi tetangga kita misalkan orang tua kita atau orang tua ya. Kalau orang tua masih di tanggungan kita ya. Bibi, paman, ponakan kok terlantar, tapi kita terlalu banyak mengeluarkan sedekah keluar, maka kita tidak mendapatkan afdholiyat, tidak mendapatkan keutamaan. Karena Allah selalu menaruh setelah Allah baru kerabatnya. Jadi itu pesan utama dari bab ini, hukukul aqarib warrahim. Jadi memang kita sebagai muslim sangat ditekankan untuk memenuhi hak-hak kekerabatan, kekeluargaan ini. Jadi bahkan masuk afdholiyat, lebih kira-kira lebih berat bebannya, kualitasnya daripada kesempurnaan iman. Jadi lebih dari itu ya. Allahu a'lam bishawab. Sampai di sini ada yang mau didiskusikan, silahkan. Ini memang sebuah keadaan yang kadang dekat dengan kita. Yang jelas kalau kita sama-sama tidak mampu, kan tidak ada kewajiban. Kalau kita sama-sama tidak mampu, sama-sama tidak mampu. Tapi kalau kita punya kemampuan, kita harus bantu. Nah, kita harus bantu. Ya, kalau nggak bisa bantu, ya memang harus menyampaikan. Karena sekali lagi tadi firman Allah ya, dalam hadis qudsi, jika kemudian ya mudah-mudahan dengan tidak membantunya kita kepada kerabat kita, tidak memutus
silaturahim. Yang kita khawatirkan nggak bantu tapi kemudian terjadi hubungan kekerabatan yang renggang. Itu yang bahaya. Ya mungkin kalau barang hanya ngirim kuah sop kan juga nggak masalah kan kalau mempunyai begitu kan. Untuk ya sekedar memperkuat hubungan keluarga itu. Jadi yang jelas ukurannya begitu. Kalau kita mampu harus bantu. Kalau kita mampu harus bantu sekecil apapun untuk menunjukkan kalau kita peduli, kalau kita care. Ya kalau sama-sama tidak mampu ya levelnya sama ya mungkin bisa saling curhat, saling berbelasungkawa atau saling prihatin, saling prihatin kan begitu. Untuk menunjukkan bahwasanya kita bernasib yang sama. Tapi saya yakin orang-orang beriman itu kehebatannya adalah selalu menerima dengan keadaan dan selalu merasa berlebih dengan harta benda yang dimilikinya. Sehingga kadang kalau kita kurang, kadang masih merasa berlebih. Itu hebatnya kita. Maka keinginannya adalah selalu bersedekah. Keinginannya ingin selalu berbuat baik. Biasanya orang beriman begitu. Jadi banyak hati-hati saja. Jangan sampai kondisi itu karena kita kemudian dianggap tidak peduli, lalu ujung-ujungnya kita dianggap memutus hubungan silaturahim. Itu yang berbahaya. Ya. Pokoknya sebaik mungkin kita yang lebih tahu, tetap upayakan jalin hubungan kekerabatan itu biar tetap harmonis, tetap baik, karena kita yang tahu. Kalau mereka yang menjauhi kita, ya kalau bisa kita nasihati, kalau enggak ya itu sudah ditanggung masing-masing. Karena kita ingin menjaga agar hubungan kita dengan Allah tetap nyambung. Karena kalau mereka yang niat memutuskan, ya mereka hubungan dengan Allah putus, maka nur tidak akan ada di dalam dirinya, nur tidak akan ada pada rumah tangganya. Jadi kita kan ingin cahaya Allah itu selalu menyinari kita, sehingga kita selalu menunjukkan perilaku yang terbaik, termasuk dalam hal menjaga hubungan kekerabatan dan kekeluargaan. Gitu ya. Ini kalau itu masalah kerenggangan jangankan sama sahabat, saya lihat ada di dalam hubungan kekeluargaan, saudara, itu gimana menurut saya tadi ya? Kata itu hanya nama keluargaan itu berbeda. Gimana sama orang lain untuk melunakkan hati yang terkait pada bulan cahaya nur itu dari satu bahkan menjual saudara itu enggak bisa memutus. Iya. Penyelesaiannya kayak gimana Pak ya? Saya ingin nama keluarganya Pak ya. Iya. Orang lain nama keluarga udah pada kayak gitu saya ingin. Mau apa soal Iya. Itu sekali lagi pentingnya kita membangun kehidupan itu basisnya adalah keimanan dan keilmuan. Ya. Itu pentingnya hidup kita itu ngaji terus. Kira-kira gitu. Inti hidup itu di situ sebenarnya. Makanya kalau saya cerita, ini lebih dalam lagi. Ada dalam ilmu persufian, sufi itu adalah ekspresi ilmu orang yang paling dekat dengan Allah. Ada 3 kategori sufi itu yang dekat dengan Allah. Pertama adalah sufi fil ibadah, dekat kepada Allah karena ibadah, sholat rajin, sholat sunat dibanyakin, puasa dibanyakin, kan gitu ya. Itu sufi di ibadah. Yang kedua, sufi fil ilmi, seorang sufi karena ilmunya. Dia menjadi seorang wali karena ilmunya. Ada juga sufi fil amal, dia menjadi wali karena bekerja. Nah ternyata derajat sufi yang tertinggi adalah sufi fil ilmi,
Dia menjadi wali karena ilmunya, bukan karena ibadahnya. Bayangkan saja, orang sufi fil ibadah untuk mendapatkan 1000 pahala 1000 rakaat sholat sunat, itu dia harus sholat sunat 1000 rakaat, ya kan? Tapi seorang alim untuk mendapatkan pahala 1000 rakaat cukup menghadiri majelis ilmu, ya kan? Seorang wali di dalam ilmu ini duduk kayak ini, dia menjadi seorang wali yang pahalanya lebih baik daripada sholat sunat 1000 rakaat. Kan coba bayangkan ahli ibadah yang sufi ibadah sholat 1000 rakaat harus sampai bengkak itu, nggak dapat 1000 itu. Kita duduk asik-asik begini dapat 1000 rakaat sholat sunat. Itu sufi. Maka kemudian kesimpulan kita, beribadah hidup itu harus basisnya ilmu, ngaji. Nah, sekarang posisinya ketika Anda merasakan hubungan kekeluargaan kok hancur, maka sebagus apapun ibadah orang itu menjadi tidak bermakna, karena Allah memutus hubungannya dengan yang bersangkutan. Maka kemudian kita yang posisinya adalah orang yang menyatakan diri sebagai orang baik, orang yang sudah ngaji, orang yang tahu, tetap bangun silaturahim. Biarkan mereka menjauh, tapi kita tetap mendekat. Nah, itu rumusnya. Kalau kita bisa memberikan masukan, beri nasihat. Tapi kalau tidak, biarkan. Itu sudah nunggu hidayah. Jadi itu memang hebatnya. Nah, apalagi kalau yang keluarga. Kalau yang keluarga betul ya, maksud keluarga dalam ya, kakak, adik misalkan. Itu sudah bukan kotok tuhu, bukan hubungan dengan Allah putus, bukan. La yadkhulul jannah qati'ur rahim. Anda dengan adik putus, udah nggak nyapa sama sekali, menyatakan kita putus, la yadkhulul jannah qati'. Itu hadis Rasul, itu tidak masuk surga. Itu keluarga. Ini baru hukukul aqarib, rahim. Aqarib itu di luar kita, lalu dengan Pak D, dengan paman, bibi, kan gitu, dengan ponakan. Itu hanya Allah memutus hubungannya. Tapi kalau adik, kakak, orang tua yang hubungan keluarga inti putus, la yadkhul jannah qati. Jadi sudah ancamannya sudah tidak akan. Jadi bandingkan dalam bahasa Arab itu kadang menggunakan lam alif, yadkhul. Itu pasti tidak masuk. Tapi kalau pakai dalam bahasa Arab pakai lam nun, lan yadkhul, itu tidak akan, masih ada proses di setelahnya kalau tobat. Tapi kalau la yati sudah pasti tidak masuk surga. Jadi ini ancaman. Jadi Anda kalau merasa diputus, Anda harus berusaha nyambung. Jangan kemudian melanjutkan. Wah, putus, alhamdulillah kamu sudah tidak membebani lagi. Lah, itu sama posisinya. Maka kalau merasa Anda diputus, upayakan Anda menyambung. Minimal Anda yang selamat dan merasa masih menganggap sebagai saudara. Karena orang yang memutus, ini kan yang aktif berarti kan, qati'ur rahim itu yang aktif. Dia aktif berusaha ingin memutus, itu yang tidak ada jaminan masuk surga. Sebagus apapun ibadahnya, meskipun sudah haji berpuluh-puluh kali, meskipun sudah umroh berkali-kali, kok begitu tidak akan masuk surga. Itu adalah qaul Rasulullah. Jadi begitu. Nah, sekarang bagaimana cara memperbaikinya? Ya, ini memang pekerjaan
menantang. Kenapa? Karena kadang wah ini urusan gua, lu nggak usah campur-campur. Wah kayak gitu kan udah begitu ya, nunggu hidayah aja lah. Kalau sudah kita beri masukan, beri nasihat, sudah minimal kewajiban kita sudah gugur sebagai saudara, karena kita pingin sekeluarga itu masuk surga bersama-sama. Minimal sudah gugur. Selanjutnya ada diserahkan kepada yang punya, kepada Allah. Kirimi Fatihah, kan begitu. Kirimi Fatihah, semoga sadar, semoga dapat hidayah. Kira-kira begitu. Itu yang bisa kita lakukan. Yang apa? Terus? Gini udah paham ya, gini. Oke. Ini ada hadis begini. Ini ya. Gini, kita tidak perlu menghukumi orang, apalagi mengukur baik buruknya orang. Ya, tidak perlu. Yang penting tunjukkan kita ingin selalu berbuat baik. Orang sejahat apapun dia kepada kita balas dengan kebaikan. Karena baiknya, akhlak yang tertinggi adalah wa ahsana man asa'ahu. Ya, selalu berbuat baik kepada orang yang berbuat buruk pada kita. Nah, Anda tidak perlu mengurai keburukan yang dia lakukan kepada kita. Anda tahu kalau dia jahat, dia nakal, pertama nasihati. Kalau nggak bisa sudah, kalau nggak bisa dinasihati, tidak perlu dinasihati terus. Yang penting tugas Anda sebagai saudara muslim sudah dilakukan. Watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Nah, mengenai dia berbuat buruk, silakan, sudah di luar kewenangan kita. Karena kita siapa sih kita bisa memperbaiki orang. Yang terpenting Anda tetap berbuat baik. Jangan gara-gara orang lain berbuat jahat lalu kita ikut berbuat jahat. Nah, gitu ya. Jadi pertahankan. Kalau Anda Bang Juki, kalau Anda merasa berbuat baik, tingkatkan perbuatan kebaikannya. Salah satunya adalah wa ahsana man asa'ahu, berbuat baik kepada orang-orang yang berbuat buruk kepada kita. Ya, gitu ya. Jadi siapapun itu, tidak usah diingat-ingat, tidak usah diulang-ulang orang yang berbuat tidak baik pada kita. Nggak usah diingat-ingat, lupakan. Lewat ya, ingat ketika ada di depan mata, setelah dia pergi lupakan. Itu akan mengurangi beban pikiran kita. Gunakan pikiran kita untuk kebaikan-kebaikan. Kalau kita memikirkan kesalahan orang, memikirkan dosa orang, itu nambah memori kita. Ibarat HP kebanyakan memori, jadi loadingnya lambat, loading terus itu nggak kena nanti, maka buang itu, karena itu adalah virus yang bisa memperlambat cara pikir kita. Sholat terganggu, mikirin itu lagi, kan gitu. Sholat mau berbuat baik, mikirin lagi, aduh itu orang dulu berbuat jahat sama saya, baru kita mau bersedekah, kan gitu ya. Orang itu kan gitu. Ada hadis nih, ada hadis lagi. Hadisnya begini. Salasatun man kunna hasabahullahu hisaban yasira wa yastaghfiru dzunubahu wa yadkhulunal jannah bighairi hisab. Ada 3 hal, 3 amaliyah yang jika dilakukan itu dia akan merasakan manisnya iman pertama, yang kedua akan diampuni dosanya, yang ketiga akan dimasukkan ke dalam surganya bighairi hisab. Salah satunya
Salah satunya adalah berbuat baik kepada orang yang selalu berbuat buruk kepada kita. Misalkan kita punya tetangga, udah kerjaannya itu menfitnah, ghibah, misalkan dia, tapi kita tetap ngasih apa punya makanan kasih, punya ini apa namanya, pokoknya begitulah. Habis selamatan tetangganya dikirimin, walaupun setiap hari dia menggibahi, menfitnah kita, itu menurut hadis dapat jaminan masuk surga. Kenapa? Kalau kita berbuat baik kepada orang baik, biasa itu, ya kan gitu ya. Harun baik sama saya mau apa habis hajatan saya kasih, biasa dia bisa berbuat baik. Tapi kalau misalkan Rizal itu jahat sama saya, kok saya bisa memberikan, padahal dia tiap hari itu ghibah, jelek-jelekin, kok saya ngasih, itu sudah luar biasa. Nah, pengen masuk surga kan? Nah, kan pengen masuk surga kan? Kalau pengen berbuat baik pada orang yang tetap berbuat baik, tetaplah berbuat baik pada orang yang selalu berbuat tidak baik pada kita, gitu ya. Suudzon, nggak boleh suudzon. Maksudnya selama saya ini saya meminta begitu, kemudian saya sedekah. Nah, saya tahu lah. Saya tahu Bang Juki, nggak usah cerita, saya udah tahu. Pokoknya begitu. Yang penting Bang Juki husnudzon. Kalau sudah cerita orang itu suudzon. Ingat kata Allah apa? Anna inda abdi dzanni bi. Nah, gitu ya. Pokoknya yang lain jangan diulang ceritanya. Ya, gitu ya. Oke ya. Iya. Pokoknya begitu. Pokoknya sering ngaji dengan kita, ya. Bangun husnudzon, prasangka baik, insya Allah batin tenang, pikiran lebih cerah. Sekali lagi ya, jangan dipikirin di luar Anda, pikirin diri kita saja, ya. Karena kalau kita memikirkan di luar kita, tadi menjadi beban, bikin loading kita, putaran otaknya lambat, ya. Singkirkan itu, biar kalau ibadah khusyuk, zikir khusyuk, baca Quran khusyuk, berbuat baik dengan lapang dada, gitu ya. Kita belajar, kita semuanya dalam tahapan belajar menjadi orang baik, dan ternyata berat untuk apa tadi? Wa ahsana man asa'ahu, berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat pada kita, itu berat sekali. Tapi keberatan itu bukan tanpa kompensasi. Allah melalui lisan Rasulullah sudah menjamin orang yang bisa berbuat baik kepada orang yang berbuat buruk pada kita, jaminannya surga. Akan gitu ya. Nah, kita belajar ini. Wa ahsana, belajar itu. Karena ini adalah orang yang jalan-jalan mudah, bukan jalan mudah ya, jalan-jalan alternatif untuk kita bisa masuk surga. Kenapa? Kita masuk surga hanya mengandalkan ibadah kita, nggak cukup. Dengan sholat tiap hari ke masjid nggak cukup, harus selain sholat ditambah lagi menjaga kerabat, memuliakan tetangga dan akhlak-akhlak lainnya. Dah ya, wallahu alam bishawab.